Assalamualaikum, selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan memperbaiki mesin cuci Polytron Zeromatic seperti yang terlihat dengan kendala tiba-tiba saja mati saat di tengah-tengah proses pencucian. Terlihat pemilik pun sedang membuang air dari dalam tabung sisa proses yang tidak bisa berlanjut tadi. Oke, unit sudah saya bawa keluar supaya terang dan leluasa dalam perbaikan. Saya tancapkan steker dan hanya terdengar bunyi buzzer saja di mesin cuci ini. Kita coba tekan tombol power, kemudian start. Kenapa display pun tidak bisa menyala dan semua tombol saya tekan juga semua tidak ada respon. Terlihat air pun masih tersisa karena kita tidak bisa membuang semua air dalam kondisi mati. Nah, mungkin sekarang beberapa di antara kalian sedang menghadapi permasalahan seperti ini, maka yang harus kita kerjakan atau kita tangani adalah modul atau disebut juga papan kontrol. Nah, ini adalah unit modul yang berfungsi sebagai papan kontrol pada sebuah mesin cuci. Sedang saya lakukan pengirisan di sini di sekelilingnya untuk kita lepas dan kita periksa di bagian power supply ini. Kita cungkil saja casingnya, kemudian kita lihat dan biasanya di bagian ini sudah berkarat di beberapa bagian komponennya sehingga komponen tidak bisa menghantar arus dengan baik. Kemudian mesin cuci menjadi error. Nah, seperti yang kita lihat, dalamnya sudah berkarat pada bagian bawah PCB dan juga di sini kita lihat bagian atasnya. Setelah casing terbuka, kita colokkan stekernya dan masih terdengar suara buzzer di modul ini. Dan coba kita pastikan tekan power dan semua tombol yang ada di sini semuanya memang tidak berfungsi. Tetapi masih besar harapan kita untuk dapat berhasil di dalam memperbaiki modul ini. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa buzzer tadi masih berbunyi, itu artinya program masih bisa berfungsi. Dan sekarang kita harus fokus pada bagian power supply. Untuk semua tegangannya harus ada, yaitu tegangan 5 volt pada catu daya utama. Kemudian juga 0,6 sampai dengan 0,7 pada bagian AC detect. Dan sekarang kita lihat terukur 4,9 pada catu daya utama. Kemudian kita cek lagi beberapa bagian di sini. Harus ada tegangan 0,6 sampai dengan 0,7 untuk AC detect. Nah, kita lihat sekarang di sini tegangannya memang semuanya rata-rata berkurang dan tidak stabil. Oke, nanti akan kita lepas beberapa komponen dan kita ganti saja yang tadi kita lihat dan kita tahu sudah berkarat ya. Saya akan lepas beberapa komponen yang diindikasikan sudah lemah dan sudah berkarat. Kita akan cabut dan kita ganti dengan yang baru. Nah, elko ini juga sudah terlihat kembung. Nah, beberapa komponen sudah saya lepas dan saya ganti dengan yang baru di PCB-nya ini. Dan terlihat ini baru, hanya beberapa komponen saja, tidak banyak. Penggantian komponen ini tidak terlalu banyak memakan biaya ya. Nah, ini beberapa komponen yang sudah saya ganti. Hanya sedikit saja dan ini elko sudah saya ganti. Sekarang kita tinggal merapihkan bagian bawahnya saja, yaitu kaki-kaki komponen. Karena yang baru itu kaki komponennya panjang-panjang, tinggal kita potong seperti ini, serapih mungkin. Jangan sampai ada yang menempel dengan komponen yang lain, karena elektro itu sangat-sangat sensitif. Karena jika salah atau menempel dengan komponen yang lain yang tidak semestinya, maka akibatnya akan fatal. Dan pekerjaan kita tentunya menjadi sia-sia. Nah, sekarang kita tinggal pengukuran kembali setelah penggantian komponen yang baru. Setelah pergantian komponen, kita ukur kembali, kita pastikan tegangan harus normal. Dan di sini tegangan terlihat normal, tidak berayun, tetapi sepertinya masih ada yang kurang. Baik, akan kita bongkar saja casing ke bagian atas atau ke depan bagian LED. Nah, akhirnya kita bongkar lagi casing bagian atasnya karena di sini tegangan sudah normal, tidak berayun tetapi masih kurang. Kita periksa juga bagian sini jalur ke buzzer. Tegangan sudah cukup. Nah, ini jalur ke LED indikator sepertinya ada yang short. Kita lepas saja. Nah, satunya kita lepas dan satunya kita connect di sini.
Nah, ternyata sudah berhasil nyala. Nah, ini sudah bagus, tinggal kita lihat hasilnya di bagian depan. Akan saya balik dulu modulnya supaya terlihat. Nah, di sini display sudah terlihat menyala dan kita tekan tombol di sini juga sudah berfungsi. Artinya perbaikan kita berhasil dengan baik. Selanjutnya akan kita tes utuh modul pada bodi mesin cucinya. Tidak lupa juga kita tutup kembali modul serapat mungkin agar tidak terjadi cipratan air sewaktu digunakan. Sebelum modulnya dimasukkan pada posisinya semula, saatnya kita mengetes modul mesin cuci pada mode spin, sekalian membuang air yang masih tersisa tadi di dalam tabung. Perlu diketahui juga mode spin ini adalah cara yang paling baik untuk mengetes sebuah mesin cuci sudah berfungsi normal atau tidak, karena pada posisi ini sensor akan bekerja ekstra untuk mengetahui kondisi di dalam tabung, ada air, tidak ada air, ataupun ketinggian air, lalu mengirim informasi kepada IC program. Nah, sekarang seperti yang kita lihat bersama, air sudah terlihat keluar dari dalam tabung melalui selang pembuangan. Itu artinya mesin cuci sudah berfungsi kembali dengan normal. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi teman-teman dan penonton semua jika mengalami kendala dengan kerusakan mesin cuci yang seperti ini. Kesimpulan, kerusakan dari mesin cuci ini selain disebabkan dari power supply yang sudah lemah, juga disebabkan dari komponen LED yang korosi dan menembus kutub anoda juga katoda sehingga polaritas tidak ada perbedaan positif negatif dan tegangan menjadi short ataupun menjadi satu sehingga program tidak bisa berjalan dikarenakan arus terhambat.